Shalom, selamat hari Minggu. Kita pada kesempatan hari ini akan sama-sama mengikuti ibadah remaja. Mari sama-sama kita meminta pertolongan pada Tuhan untuk melandasi ibadah kita pada hari ini. Allah Sang Pengetahuan memanggil kita dalam persekutuan. Sang kebijakan dari segala pengetahuan menyerukan firman-Nya sebagai penuntun kehidupan kita. Yesus Sang Putra mengumandangkan hikmat supaya memenuhi hati kita dalam kebaikan. Roh Kudus mengingatkan selalu kepada kita untuk mengaku yang demikian. Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang dengan setia mengumandangkan firman-Nya dalam pedoman kehidupan manusia. Kiranya berkat-Nya selalu berserta kita sekalian. Amin. Mari sama-sama kita muji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ria, Kumasuki Gerbang-Nya. Kumasuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berikut adalah hukum kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sudah seminggu kita melakukan aktivitas dan tentunya ada banyak hal yang kita lakukan bersama dengan rekan-rekan kita yang terkadang mengecewakan, membuat sedih, bahkan mengecewakan hati Tuhan. Mari sama-sama pada kesempatan kali ini kita mengakui seluruh dosa kita di hadapan Allah dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, sudah memberkati kami, mengizinkan kami untuk kembali beraktivitas di setiap paginya, menyelesaikan seluruh tanggung jawab kami dalam seharian, dan selalu membimbing kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami kembali lagi ke hadirat-Mu untuk mohon ampun atas setiap kesalahan yang kami lakukan, yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Kiranya Engkau selalu mengampuni kami dan berupaya untuk membimbing kami melalui orang-orang sekitar kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, inilah seruan doa kami, ungkapan hati kami, dan kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang mengampuni kami
Ya Tuhan, inilah diri kami yang kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Kepada kita yang dengan penuh ketulusan hati telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka demikianlah berita anugerah untuk kita semua. Tetapi oleh karena kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Yang Maha Kasih. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami hendak mendengarkan sedikit firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga dapat merenunginya, terlebih kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami yang kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan Alkitab kita, bisa dibuka di 1 Korintus pasal 10 ayat 22 sampai 33. 1 Korintus pasal 10 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa memandangkan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima,
Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepada kamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksud dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan? Yang atasnya aku mengucap syukur, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini terinspirasi dari surat Korintus yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula di kota Korintus. Masihkah ingat kalian tentang simbol negara Indonesia atau lambang, yaitu seekor burung Garuda yang dimana di bawahnya mencengkram sesuatu yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Frasa ini atau tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Para pendahulu kita, para pejuang bangsa kita menuliskan sesuatu hal ini bukan karena untuk kiasan semata, tetapi ada tujuan atau makna yang ingin diambil dari sebuah semboyan tersebut. Mengapa demikian? Kita perlu bersyukur bahwa kita tinggal di dalam sebuah negara dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam perbedaan suku, ras, dan lainnya. Dan semua itu mungkin tidak terjadi di negara-negara lain. Dan tentunya Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sebuah semboyan yang sampai detik ini dapat menjadikan sebuah semangat untuk negara kita untuk tetap bersatu dan tentunya siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar sana yang lebih. Nah, sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan, surat Korintus yang sudah kita baca tadi mengisahkan seorang Rasul Paulus yang mencoba untuk membimbing dan membina jemaat Kristen mula-mula di kota Korintus. Kalau kita melihat sejarah dari kota Korintus ke belakang, bahwa kota Korintus adalah kota yang sangat maju, modern, dan tentunya banyak budaya di dalamnya. Mengapa demikian? Karena kota Korintus adalah salah satu kota perdagangan yang sangat luar biasa pada masa itu. Banyak orang pergi, banyak orang datang, dan banyak orang tinggal di dalamnya, dan secara tidak langsung mereka juga menyebarkan kebudayaan-kebudayaan dari dari tempat mereka berasal. Nah, disitulah jemaat Kristus pada masa itu mulai goyah. Dan perbedaan budaya dapat membawa dalam sebuah perpecahan di dalam jemaat. Di sini Rasul Paulus hadir bersama dengan
orang-orang percaya berusaha untuk membimbing bagaimana seharusnya jemaat bertindak dan bersikap di tengah-tengah perbedaan yang ada di dalam kota Korintus. Kalau kita tadi menyimak dengan baik dalam bacaan kita di 1 Korintus pasal 10 ayat 22 sampai 33, di situ terdapat beberapa keraguan, beberapa selisih paham tentang budaya yang dimana diawali dengan rasa kecurigaan terhadap sesama di tengah-tengah perbedaan. Di sini Rasul Paulus berusaha untuk menunjukkan bahwa perbedaan itu tidak selamanya dapat memutuskan atau dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Justru dalam sebuah perbedaan tersebut kita dapat melihat betapa indahnya sebuah perbedaan itu jika disatukan dalam sebuah bentuk visi yang lebih baik. Di sini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa di tengah perbedaan yang harusnya kita miliki adalah sikap yang dapat mementingkan kebutuhan orang lain. Dalam hal ini kita berusaha atau diajak Rasul Paulus untuk belajar bersikap untuk tidak egois terhadap perbedaan-perbedaan. Dan yang paling penting adalah tidak dapat menilai sesuatu hal berdasarkan dengan penilaian atau nilai-nilai yang kita miliki secara pribadi bila kita hidup di tengah perbedaan. Sama halnya dengan selisih paham tadi tentang makanan yang diperuntukkan untuk persembahan atau diperuntukkan untuk konsumsi sehari-hari. Di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa semua boleh dimakan. Bahkan orang lain juga dapat memakan hal yang sama seperti yang kita makan. Tetapi dengan sebuah tujuan, yaitu bahwa apa yang sudah disediakan oleh Tuhan itu adalah berkat yang diberikan untuk manusia. Dan bagaimana kita harus mensyukuri akan hal itu. Jika kalian pernah membaca di sebuah surat Korintus, yaitu di 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-26, saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota saya akan ulangi lagi. 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka anggota turut bersukacita. Di sini Paulus ingin menegaskan bahwa perbedaan berbagai macam budaya itu dianalogikan seperti tubuh manusia, di mana Rasul Paulus mengajarkan pada jemaat di Korintus bahwa setiap perbedaan itu sama seperti tubuh manusia yang berbeda fungsinya tetapi untuk satu tujuan. Dan semua hal itu dalam setiap perbedaan ada sisi keunikan, ada sisi kelebihan, ada sisi kelemahan, dan mereka saling menopang untuk sebuah tujuan yang lebih baik. Kesatuan ini didasarkan sebagai sebuah kebersamaan yang dapat saling merasakan. Karena itu jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota juga dihormati. Nah, sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di tengah sebuah perbedaan atau di semua tempat di mana kita tinggal, tentunya di lingkungan kita Indonesia, di mana tempat kalian tinggal, perbedaan itu akan selalu ada. Karena kita lahir di tengah-tengah berbagai macam budaya. Dan itu bukanlah sebuah halangan kita untuk membatasi kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi jadikanlah hal itu menjadi sebuah hal yang menarik. Karena dengan perbedaan itulah kita bisa belajar budaya orang lain, dan tentunya kita juga dapat memberikan sebuah warna baru di tengah kehidupan masyarakat yang berbeda. Di akhir renungan kita,
apakah kalian siap, para remaja, calon penerus bangsa, untuk hidup bersama di tengah-tengah perbedaan? Tentunya sejak kecil kalian sudah dilatih oleh orang tua kalian bagaimana cara kalian menghormati orang lain di tengah sebuah keperbedaan. Dan saat inilah kita akan sama-sama belajar dan sama-sama melakukan dan sama-sama merasakan hidup di tengah perbedaan budaya yang sangat banyak. Dan yang paling penting yang harus kita selaraskan pikirannya adalah jangan pernah menaruh kecurigaan pada sesama. Itu adalah kunci utama kita untuk hidup di tengah-tengah keperbedaan. Mari sama-sama kita merenungi firman kita, apakah kita saat ini sampai detik ini sudah menjadi pribadi yang siap hidup di tengah perbedaan dan menjadi warna baru di tengah perbedaan dengan tujuan yang lebih baik agar kita siap untuk menghadapi masa depan, atau kita masih diam dan tidak peduli dengan perbedaan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berserta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat-Mu sudah menghadirkan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, dan tentunya di tengah-tengah negara kami yang hidup di tengah perbedaan ya Tuhan, dengan banyak budaya, dengan banyak suku yang beraneka ragam, dengan banyak bahasa yang kita dapat pelajari. Kiranya perbedaan ini dapat menjadikan kami menjadi pribadi yang unik, pribadi yang dapat memahami setiap perbedaan, dapat menerima keburukan, dapat memahami semua kebaikan yang ada dalam setiap perbedaan ya Tuhan. Tuhan, bantulah kami semua agar kami dapat menjadi remaja-remaja yang meneruskan setiap perbedaan menjadi sebuah karya yang sangat menarik ya Tuhan. Tuhan, bantulah kami agar kami tetap rendah hati dan tidak pernah mengukur sebuah hal baik buruk menurut pemahaman kami untuk setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Tuhan, inilah seruan doa kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Sajeke Kulon Derek Gusti. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui dan memperbarui iman percaya kita. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami serahkan untuk
duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, dan kami juga berterima kasih Engkau izinkan kembali untuk beribadah bersama dengan rekan-rekan kami, meskipun di tengah-tengah keterbatasan kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu kebutuhan setiap kami, Engkau tahu permasalahan yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah rekan-rekan kami yang di luar sana yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengingatkan dan memberantas dan mencegah persebaran virus COVID-19 yang ada di tengah-tengah lingkungan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka selalu, berikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus berjuang melawan paparan virus COVID yang menyerang tubuhnya. Kiranya hanya Engkau yang dapat menyembuhkan. Berilah mereka penghiburan, berilah mereka kekuatan agar mereka tetap berusaha melawan paparan COVID ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam. Kiranya Engkau selalu menguatkan, menjaga, dan menghadirkan orang-orang baik sekelilingnya untuk saling membantu dan pulihkanlah mental mereka agar mereka tetap bersemangat dan tetap berjuang tanpa putus asa ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk pendidikan kami. Kiranya di tengah-tengah pandemi ini Engkau masih beri kami semangat, support melalui orang tua, rekan-rekan, dan orang tua dan Bapak Ibu guru kami yang ada sekolah. Kiranya kami dapat melanjutkan pendidikan kami, dapat menyelesaikan pendidikan kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa memberikan kami semangat, support, dan terus berjuang untuk mewujudkan semua impian kita, untuk mewujudkan setiap harapan-harapan kami ke depan. Kiranya Engkau selalu senantiasa menjaga, mendampingi, dan memberikan semangat, dan kiranya Engkau berikan sukacita di dalam hati mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Tanpa kami harus meminta, semua Kau berikan secara cuma-cuma ya Tuhan. Dan bimbinglah kami agar kami dapat menghargai setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, doa ini akan kami sempurnakan dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Tiba saatnya kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan yang sudah kita siapkan.
Sebelum kita sama-sama mengumpulkan persembahan, ada sebuah ayat Alkitab yang sebagai landasan kita untuk mengumpulkan persembahan kita, yaitu terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita iringi mengumpulkan persembahan ini dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, dan terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami sehingga sampai detik ini kami masih dapat memberikan berkat-Mu untuk orang lain ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini dapat membantu pelayanan yang ada di gereja kami dan dapat dikelola dengan baik, sehingga kerajaan-Mu semakin megah di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan hidup kami, dan kami selalu bersyukur atas berkat yang Kau berikan. Tuhan, inilah doa kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita undur dari persekutuan kita pada kesempatan hari ini, ingatlah firman Tuhan yang sudah kalian dengar, tetaplah menjadi rekan sekerja Kristus dan tetaplah menjadi pelayan-pelayan bagi Kristus. Mari kita muji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Setialah. Setialah kepada Tuhan, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah. Sebelum kita menjadi rekan kerja Allah di dunia nyata dan kembali melakukan aktivitas kita, mari sama-sama siapkan hati kita akan menerima berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, kasih-Ku menyertai kamu sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
syukur.